Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Dalam sekejap, sosok kabur Chen Ping muncul di depan Ye Fengqing. Dan saat ini Ye Fengqing baru saja sadar kembali, dan segera mengeluarkan teriakan keras, dan nafas di tubuhnya juga meledak seketika. Makhluk tak bernyawa, aku akan memberitahumu betapa kuatnya aku. Wajah Ye Fengqing muram, napasnya bersiul, dan dia berkonsentrasi pada tinjunya, dan dia meninju dengan keras. Dengan pukulan ini, Ye Fengqing juga menghabiskan seluruh kekuatannya, dan dengan auranya yang kuat, dia menunjukkan semua kekuatan alam melampaui kesengsaraan. Tidak peduli apakah Chen Ping benar-benar sesat seperti yang dikatakan staf, Ye Fengqing tidak berani meremehkan musuh dengan santai. Oleh karena itu, dia langsung menghabiskan seluruh kekuatannya. Ye Fengqing sangat yakin bahwa pukulannya dengan seluruh kekuatannya pasti akan mengalahkan Chen Ping. Chen Ping juga meninju, dan kekosongan meledak di bawah pukulan ini. Dua tinju yang berisi aura yang sangat kuat, tanpa gerakan apapun, langsung bertabrakan. Pada saat tabrakan, dengan dua orang sebagai pusatnya, dampaknya menyebar ke sekeliling. Tanah di sekitarnya mulai bergetar terus-menerus, dan angin bertiup kencang. Orang-orang di sekitar berbalik untuk menghindari akibat yang mengerikan. Saat tinju kedua orang itu bersentuhan, ekspresi Ye Fengqing langsung berubah, karena dia merasakan kekuatan kekerasan naga di bawah pukulan Chen Ping, seperti banjir, dengan kekuatan penghancur, cukup untuk menghancurkan segala sesuatu di depannya, semuanya. Nafas yang mengejutkan jiwa itu jauh melebihi ekspektasi Ye Fengqing. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin. Ye Fengqing sangat ketakutan di dalam hatinya. Matanya penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia tidak dapat membayangkan bahwa aura yang memancar dari seorang kultivator di alam komposit bahkan lebih kuat daripada alam melampaui kesengsaraannya. Anda harus tahu bahwa dia mencoba yang terbaik dan tanpa syarat mengeluarkan seluruh nafas di tubuhnya. Meski begitu, aura Chen Ping mampu menghancurkannya seketika, yang membuktikan bahwa kekuatan Chen Ping yang sebenarnya sangatlah mustahil untuk berada dalam kondisi fit. Tepat ketika Ye Fengqing ketakutan, kekuatan naga di tubuh Chen Ping masih meledak, dan nafas yang Ye Fengqing keluarkan langsung dihancurkan oleh kekuatan naga ini. Ketika aura Ye Fengqing benar-benar dikalahkan, dia merasakan kekuatan yang sangat dahsyat menghantam jantungnya dengan keras. Tubuh Ye Fengqing terbang terbalik dalam sekejap, terbang ratusan meter secara langsung, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah, seluruh tubuhnya tertanam di tanah. Dia tidak tahu apakah dia masih hidup atau mati. Dua orang bertarung satu sama lain, tapi itu hanya sesaat. Ketika Ye Fengqing terlempar ke udara, banyak orang di sekitar tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Melihat seseorang terlempar ke udara, beberapa orang bahkan salah mengira bahwa Chen Ping lah yang terlempar ke udara. Bagaimanapun juga, masuk akal bagi Chen Ping, seorang kultivator di alam gabungan, untuk langsung terlempar ke udara bersama seorang kultivator di alam crossing kesengsaraan. Hanya saja ketika mereka melihat orang yang terlempar ke udara adalah Ye Fengqing, mereka semua membuka mulut, dan sangat terkejut hingga tidak dapat berbicara. Terutama Zhou Tai dan para master yang dibawanya. Mata semua orang penuh rasa tidak percaya. Namun, para biksu yang telah melihat Chen Ping membunuh elang bulu perak dan tebing tulang tidak berubah sama sekali, karena mereka mengetahui hasilnya sejak awal. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Chen Ping telah meyakinkan mereka sejak lama. Jika tidak, staf di perahu roh tidak akan mengambil risiko terbunuh dan tidak akan berlayar untuk menemukan Chen Ping. Chen Ping perlahan menarik tinjunya, lalu mengarahkan pandangannya pada Zhou Tai itu. Apakah kamu ingin membandingkan dirimu denganku? Ketika suara Chen Ping terdengar pelan, banyak biksu yang terkejut terbangun. Zhou Tai memandang Ye Fengqing, yang kehidupan dan kematiannya tidak diketahui, dan kepalanya berdengung. Ye Fengqing, seorang kultivator yang melintasi alam kesengsaraan, ditinju oleh Chen Ping, dan hidup dan matinya tidak diketahui. Ini benar-benar keluar dari grafik, dan para tetua dari Siling Demon League semua membuka mulut mereka, tidak tahu harus berkata apa.
Jakun Zhou Tai berguling, dan dia tidak berani menatap langsung ke arah Chen Ping. Untuk sementara, tidak ada yang berani menatap Chen Ping, dan tidak ada yang berani berbicara. Terdengar suara batuk, dan Ye Fengqing lah yang membuatnya, membuktikan bahwa dia belum mati. Melihat Ye Fengqing belum mati, beberapa murid dari Siling Demon League segera pergi untuk membantu Ye Fengqing berdiri. Wajah Ye Fengqing pucat, dadanya cekung, dan dia terlihat sangat lemah, seolah-olah dia bisa mati kapan saja. Para murid dari Siling Demon League mendukung Ye Fengqing dan berjalan mendekat. Ye Fengqing memandang Chen Ping dengan kebingungan dan kemarahan di matanya. Bunuh dia bersama-sama untukku. Ye Fengqing berteriak sekuat tenaga. Setelah meraung, dia memuntahkan seteguk darah dan menjadi lebih lemah. Mendengar perintah Ye Fengqing, keempat tetua dari Siling Demon League hanya bisa mengambil posisi dan berdiri di depan Chen Ping. Keempatnya menghadapi Chen Ping sendirian, tetapi mata mereka penuh ketakutan, dan mereka tidak lagi meremehkan dan menghina sebelum memulai. Ketika Jilian Zan dan Mo San Guilao melihat Chen Ping ditangani oleh empat tetua penyeberangan kesengsaraan dari Feng Momeng, mereka segera berdiri di sisi Chen Ping. Meskipun empat tetua alam yang melintasi kesengsaraan, mereka bertiga tidak perlu takut sama sekali. Bagaimanapun, keempat tetua alam yang melintasi kesengsaraan ini hanyalah peringkat pertama dan kedua dari alam yang melintasi kesengsaraan, dan mereka dapat menanganinya. Dia melihat Jilian Zan dan Mo San Guilao berdiri bersama dengan Chen Ping. Ekspresi keempat tetua Feng Momeng menjadi sangat jelek. Mereka berempat melawan Chen Ping dan mereka bertiga, mereka hanya bisa dikalahkan, dan tidak ada peluang untuk menang. Melihat situasi ini, Ye Fengqing juga tahu bahwa para tetua di bawahnya tidak memiliki peluang untuk menang. Jadi dia memandang Zhou Tai dan berkata, "Zhou Tai, mengapa kamu tidak membiarkan tuan dari keluarga Zhou kamu mengambil tindakan?" "Tuan Ye Duo, ini masalah Feng Momeng Anda mengikuti Chen Ping. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Zhou saya, dan memberantas Moxiu juga masalah Feng Momeng Anda, saya tidak akan terlibat." Zhou Tai menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, baru saja Chen Ping meninju Ye Fengqing, langsung menakuti Zhou Tai. Ye Fengqing sangat marah sampai hatinya sakit karena kata-kata Zhou Tai. Dia memelototi Zhou Tai dan berkata, "Jika kamu tidak terlibat, lalu apa yang kamu bawakan kepada guru penyeberangan kesengsaraan keluarga Zhou kamu? Bolehkah saya mengajak orang menonton keseruannya? Apakah menonton keseruannya ilegal?" Melihat wajah Ye Fengqing yang sekarat, Zhou Tai tidak lagi takut padanya. Ye Fengqing sangat marah pada Zhou Tai sehingga dia memuntahkan seteguk darah lagi. "Chen Ping, aku hanya mengajak orang untuk melihat kesenangan itu. Aku tidak bermaksud membandingkan denganmu. Perlakukan saja aku seperti kentut ketika aku mengatakan hal-hal kejam kepadamu di perahu roh." Setelah Zhou Tai selesai berbicara, dia memimpin guru keluarga Zhou untuk melintasi alam kesengsaraan kembali, dan berdiri bersama dengan biksu lainnya. Para kultivator biasa yang awalnya ingin mengikuti Liga Penyegel Iblis untuk melenyapkan iblis dan membela Tao, melihat bahwa Zhou Tai memimpin orang lain mundur, dan mereka juga mundur. Dari lebih dari 100 orang yang telah dipanggil, hanya selusin orang dari Feng Momeng yang tersisa menghadap Chen Ping. Chen Ping melihat sikap Zhou Tai, dan tersenyum tipis. Zhou Tai ini sepertinya bukan orang bodoh, dan dia tahu bagaimana menilai situasi, terutama sikap menundukkan kepala, yang sangat cepat. Chen Ping tahu bahwa di dunia surga dan manusia, kekuatan adalah hal yang paling penting. Jika dia tidak menunjukkan kekuatan yang begitu hebat hari ini, saya yakin lebih dari 100 orang akan mengerumuni dan membunuh mereka semua. Ye Fengqing sedikit tercengang saat ini, mengandalkan dia, orang-orang Feng Momeng, bagaimana dia bisa mengalahkan Chen Ping. Kita harus tahu bahwa Penatua Hantu Gunung Iblis adalah seorang biksu dari alam melampaui kesengsaraan peringkat ketiga, dan kekuatannya adalah yang tertinggi di antara orang-orang ini. Jilian Zan juga merupakan master dari alam penyeberangan kesengsaraan meskipun Chen Ping terlihat seperti alam tubuh gabungan. Kekuatan aslinya mungkin lebih tinggi dari peringkat ketiga dari alam penyeberangan kesengsaraan. Terlebih lagi, ada Jin Dong, Luo Xi,
Ji Yun dan lainnya yang berada di peringkat ke-8 atau ke-9 dari alam komposit. Selusin orang Feng Momeng bukanlah lawan sama sekali. Tepat ketika Ye Fengking sedikit bingung, dan keempat tetua alam melampaui kesengsaraan menjadi bingung, Chen Ping berbicara perlahan. Master Sekte Ji, hantu tua, kalian berdua mundur. Saya hanya bisa menangani empat tetua dari alam transendensi kesengsaraan peringkat pertama dan kedua. Kata-kata Chen Ping langsung mengejutkan semua orang. Jika Chen Ping mengatakan ini di awal, mereka mungkin tidak akan mempercayainya sama sekali, dan mereka pasti akan mengatakan bahwa Chen Ping sedang membual. Tapi sekarang setelah Chen Ping mengatakan ini, banyak orang mengira itu mungkin. Tuan Chen, meskipun keempat orang ini hanya memiliki kekuatan peringkat pertama dan kedua dari alam melampaui kesengsaraan, mereka tidak tahan dengan kerumunan. Jika mereka berempat bergabung, bahkan peringkat ketiga dari alam melampaui kesengsaraan belum tentu menjadi lawan. Mo San Guilao mengingatkan Chen Ping, "Senior, jangan khawatir, saya yakin, mundurlah." Chen Ping tersenyum tipis, dengan keyakinan yang tak tertandingi di wajahnya. Melihat ini, Mo San Guilao dan Ji Lianzan tidak punya pilihan selain mundur. Ye Fengking sangat senang melihat Chen Ping begitu mendukung, dan berkata kepada empat tetua, "Kalian berempat, kamu harus membunuhnya, dan jangan biarkan dia hidup." Keempat tetua itu mengangguk, dan kepanikan tadi menghilang sedikit, dan ada sedikit kemarahan di wajah mereka. Chen Ping sendirian, dan dia ingin bertarung melawan mereka berempat, ini jelas meremehkan mereka berempat. Ketika keempat tetua Feng Momeng mengepung Chen Ping, mata semua orang tertuju pada mereka. Ini adalah anekdot yang tak tertandingi bahwa seorang kultivator di alam gabungan ingin bertarung melawan empat kultivator di alam melampaui kesengsaraan sendirian. Orang-orang ini semua menonton tanpa mengedipkan mata, lagi pula, Chen Ping baru saja meninju Ye Fengking terlalu cepat, dan banyak orang tidak melihat dengan jelas sebelum semuanya berakhir. Jadi kali ini, mereka ingin melihat betapa abnormalnya kekuatan Chen Ping. Terutama tontonan pertarungan melawan empat alam kesengsaraan sendirian dalam kondisi fit, tidak ada satupun dari mereka yang mau melepaskan pemandangan indah itu. Sesaat suasana menjadi mencekam, dan tidak ada yang berbicara. Gao Qilan merasa sedikit gugup saat ini, lagi pula, mereka menghadapi empat master yang telah melintasi alam kesengsaraan. "Nona Gao, jangan gugup, Tuan Chen akan baik-baik saja. Keempat tetua dari Liga Iblis Penyegel ini akan segera dibunuh oleh Tuan Chen." Ji Yun melihat kegugupan Gao Qilan, jadi dia menghiburnya dengan lembut. Selama Ji Yun bersama Chen Ping, dia sudah mulai memuja dan mempercayai Chen Ping secara membabi buta. Jika Chen Ping mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan makhluk abadi dengan satu pukulan, Ji Yun juga akan mempercayainya. Pada saat ini, empat tetua dari Siling Demon League menatap Chen Ping dengan cermat, dan langsung mengunci Chen Ping. Aura setiap orang mulai berkembang, dan aura kuat beredar di dalam tubuh, dan akhirnya meledak secara langsung, mengelilingi seluruh tubuh. Aura tirani terpancar, menyelimuti Chen Ping, menghadapi nafas keempat orang itu, wajah Chen Ping tenang, tanpa gelombang apapun di wajahnya, matanya sedalam jurang, dan dia tidak bisa melihat emosi apapun. Salah satu tetua berteriak, dan mereka berempat menembak pada saat bersamaan. Di bawah pandangan semua orang, keempat tetua benar-benar mengambil langkah pertama. Mereka takut jika Chen Ping yang mengambil langkah pertama, mereka tidak akan memiliki kesempatan. Jadi rencanakan untuk menyerang terlebih dahulu. Empat sosok meledak seperti bintang jatuh. Keempat sosok itu terbang ke udara, tangan mereka tiba-tiba menyatu, dan aura kuat meledak seketika. Selamat dari seluruh dunia, keempatnya berteriak keras, dan dalam sekejap empat napas meledak seperti semburan, dan samar-samar melihat bayangan melintasi langit, bergegas menuju Chen Ping dengan sangat cepat. Mereka berempat melakukan gerakan mematikan segera setelah mereka bergerak, dan mereka berempat menyerang bersama-sama. Kerjasamanya cukup diam-diam.